what's up guys, begin with me channel Teacher. Jadi video kali ini gua sesuai dengan judul aja ya. Kalian baca, inilah alasan kenapa kalian itu merasa ketinggalan. Ya, sebelum masuk ke videonya, terima kasih yang sudah nonton video gua, sudah subscribe. Sekarang kita mencapai 170 subscriber. Dimana ya lumayan ya 170 subscriber, karena dari awal gue sudah pernah bilang gue itu nggak berharap punya subscriber, nggak expect lah punya subscriber di atas 100 gitu ya, paling mentok ya 20 gitu kan. Tapi sekarang kita mencapai 170 subscriber. Thank you banget bagi pejong-pejong Novep yang telah subscribe ke channel ini dan support channel ini dengan cara nonton video gue sampai habis. Jadi kita langsung masuk ke videonya. Gue langsung to the point aja. Gue ngomong ini berdasarkan gue yang dulu. Gue yang dulu juga merasa ketinggalan dengan teman-teman gue. Kok gue merasa gak bisa ngikutin mereka. Mereka kok sudah pinter-pinter, dimana nilai ulangan itu bagus, dimana nilai tugasnya bagus-bagus, sedangkan nilai gue itu kayaknya jauh banget dari mereka. Nah, ketertinggalan tersebut itu bisa kalian rasakan ketika kalian hate someone. Ketika kalian merasa ketinggalan, kalian mulai membenci orang yang jauh lebih maju daripada kalian. Jadi stop hating people, stop menyebarkan negatif ke orang lain. Ketika kalian merasa pantas ya nge-hate orang, membuat orang jatuh ya, supaya mereka itu setara lagi dengan kalian, kalian malah menyimpan banyak energi negatif. Itulah kenapa kalian tuh gak maju-maju. Daripada kalian ngurusin orang lain, ngurusin kemajuan orang lain, kenapa kalian gak stop ngurusin orang lain dan fokus ke diri kalian? Berhentilah melihat kemajuan orang lain, melainkan kalian berkompetisi dengan diri kalian sendiri. Kalian sekarang bercermin. Lihat ke dalam cermin tersebut, ada siapa? Itulah kompetisi kalian. Itulah musuh terbesar kalian, yaitu diri kalian sendiri. Make the better version of yourself. Make your old version of yourself proud. Dengan cara self-improvement, dengan cara ya membuat diri kalian itu jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Yang sebelumnya kalian gak bisa komunikasi, ya belajar komunikasi. Yang sebelumnya kalian gak bisa buat make a money, sekarang kalian bisa make a money dengan cara kecil-kecilan. Yang dulunya kalian merasa bodoh, kalian belajar sekarang. Kalian belajar dan mendapat nilai yang lebih baik daripada sebelumnya. Semua itu ada usaha, semua itu butuh pengorbanan. Kita yang sering kita korbankan adalah waktu. Kalau kalian mau pinter, korbankanlah waktu kalian main sosmed untuk belajar. Kalau kalian pengen bersosialisasi, pinter, ada social skills ya istilahnya, kalian korbankan dopamin kalian untuk keluar rumah berkomunikasi, daripada kalian coli, daripada kalian watching porn yang membuat kalian tuh punya social anxiety. Korbankanlah waktu kalian untuk berdoa, untuk berkomunikasi dan keluarga. Itu jauh lebih penting dibanding kalian main sosmed. Ya gue gak bilang gak boleh main sosmed, karena semua orang ya pegang HP pasti nge-scroll Instagram. Coba kalian atur saja waktu, manage waktu kalian untuk hal yang lebih penting dibanding kalian scroll IG. Ya setidaknya kalian batasin lah, pegang HP itu 2 jam aja. Karena kita secara nggak sadar ya, karena kita nggak hitung kita pakai HP itu berapa jam. Kita bisa menghabiskan waktu itu sampai 6 jam
di depan layar HP, di depan layar laptop. Nah, korbankanlah waktu kalian untuk hal yang lebih berguna, mencari duit, menghasilkan uang, investasi ke diri kalian, baca buku. Semua itu yang kalian korbankan adalah waktu. Apalagi kalian yang buat to-do list yang produktif, pasti kalian, wah, waktu gua main HP kok dikit banget ya. Wah, kok gua tidur aja kurang ya. Wah, kok gua kayaknya sibuk banget nih, nggak ada waktu lagi untuk nge-scroll IG. Ya itulah kehidupan memang. Kita cuma dikasih waktu 24 jam. Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah manage waktu tersebut. Kita nggak bisa minta nambah waktu 2 jam lagi. Jadi sehari itu 26 jam. Itu kan nggak mungkin. Jadi yang kita bisa manage adalah waktu. Jangan menghabiskan waktu untuk hate people, supaya people yang lebih maju dari kita itu kita buat down. Gak ada gunanya juga kalau mereka setara sama kita. Itu hanya perasaan kalian aja. Itu hanya perasaan yang superiority. Kita merasa inferior. Kita hate people supaya dia yang lebih maju dari kita itu sederajat lagi sama kita. Padahal itu membuat diri kalian merasa insecure, membuat diri kalian gak maju-maju juga. Karena kerjaan kalian cuma nge-hate someone to make you feel better. Kenapa nggak kalian fokus ke diri kalian, kalian invest ke diri kalian, kalian membuat diri kalian lebih maju. Kalau ada orang hate, gak usah didengerin, karena balik lagi ke poin gua bahwa kita nggak bisa kontrol what people thinks, what people do. Yang bisa kontrol adalah Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Jangan sampai negativity itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan juga waktu kita nggak banyak untuk ngurusin orang lain. Lebih baik kalian, instead of judge someone, kalian pergi ke gym. Instead of hating people, kalian belajar. Instead of gibahin orang, kalian berkumpul, berkomunikasi dengan orang-orang yang baru. Itu kan salah satu hal positif. Relasi, menambah teman. Karena kita bisa sukses itu gara-gara pergaulan. Carilah pergaulan yang baik, yang menurut kalian itu ada benefitnya. Kalau menurut kalian gak ada benefitnya, ya tinggalin. Dan ya, cari relasi yang menurut kalian, wah, gue cocok di sini. Gue, cita-cita gue sefrekuensi sama pergaulan gue gitu. Misalnya kalian mau jadi bisnismen, kalian bergaul dengan bisnismen, kalian belajar, kalian saling ngajari juga ya. Belajar dan mengajari, istilahnya kayak study and teaching, membuat kalian berkembang gitu. Karena selain kalian banyak ngomong, teaching itu cuman menghabiskan waktu, membuat orang lain lebih maju, sedangkan kita nggak maju-maju. Enggak, kalau kalian ngajarin seseorang, menyebarkan ilmu, kalian pasti lebih ingat, kalian pasti lebih mempelajari gitu. Oh, kalau gua ngajarin gini, ternyata ada kesalahan gitu. Nah, dari kesalahan tersebut kalian bisa belajar lagi. Jadi win-win solution lah kalau kalian belajar dari orang lain dan kalian menyebarkan ilmu, itu nggak ada ruginya. Balik lagi ke diri kalian juga itu. Ya, jadi poin di sini adalah kalian start focus on yourself, start investasi ke diri kalian, bukan hanya uang ya. Investasi yang gua maksud itu adalah belajar, jangan sia-siakan waktu. Kalian bisa baca buku juga dibanding kalian main HP. Kalian bangun pagi, jalan pagi, itu merupakan salah satu gratitude yang bisa kalian lakukan. Gue merasa jalan di pagi hari itu, gue merasa bersyukur ya, karena gue masih sehat, gue masih bisa jalan, gue masih bisa menghirup udara segar, gue masih bisa hidup melihat cahaya matahari di pagi hari. Jadi itulah yang gue syukurin. Ketika gue no-vape juga, gue lebih bersyukur ke hal-hal yang kecil, seperti teman ya.
Bagi kalian yang bang, cerita lu kayak orang-orang yang gaul doang, apa hubungannya dengan nofap? Cuman gara-gara teman banyak kok lu merasa nofap yang ngebantu lu? Karena kenyataan memang gitu. Gua terbantu gara-gara nofap. Gua banyak kawan itu gara-gara nofap. Jadi bagi kalian yang ngejudge kalau gua terlalu berlebihan ya, cuman gara-gara nofap, teman itu banyak. Menurut gua ini pencapaian yang baru ya, experience yang baru bahwa gua punya teman sebanyak ini. Karena dulunya gua nggak ada teman, gua introvert. Artinya social skills gua itu ada. Gua bisa berkomunikasi gara-gara nofap. Bagi kalian yang melihat gue di video ini kayak wah bijak sekali bisa bicara depan kamera gara-gara nofap kelihatannya lebih manly. Sebenarnya gue nggak gitu ya, gue nggak terlalu bijaksana sebenarnya. Gue itu orangnya ya natural aja. Kalau ketemu kawan ya gue cengengesan juga, gue suka make a jokes, gue suka ya, gue nggak sekul ini sebenarnya. Cuman gue di sini, inilah YouTube. Gue cuman mau bercerita dan gue sangat bersyukur bahwa kalian yang nonton ini ada yang dengerin cerita gue, ada yang dengerin gue ngomong. Ini salah satu apresiasi ya, bentuk apresiasi gue terhadap kalian yang sudah menonton video gue, yang sudah subscribe juga. Gue sangat appreciate that, karena nggak semua orang bisa ya melakukan nofap. Nggak semua orang itu mau melakukan nofap, karena menurut mereka ya aneh aja ya. Untuk apa kita bisa coli kok nggak mau coli? Emang lau ada kelainan gitu, kelainan nggak bisa ngaceng, nggak bisa watching porn. Padahal kita yang melakukan nofap itu justru sangean. Gue yakin orang-orang yang nofap itu sebenarnya sangean. Cuman kita bisa mengontrol pikiran kita, kita bisa mengontrol diri kita. Kita mau melakukan apa, kita lakukan. Kita nggak mau lakukan apa, kita nggak bakal lakukan. Contoh kayak watching porn, kita nggak bakal lakukan. Jadi di sini nofap mengajarkan self control juga, dimana kita bisa mengambil keputusan mana yang sebaiknya kita lakukan, mana yang sebaiknya kita nggak lakukan. Ya meskipun ada yang namanya relapse juga ya. Kadang-kadang kita nofap sudah berjanji tidak relapse, tetapi juga relapse juga. Itulah, kita nofap itu secara bertahap. Gak ada orang yang langsung bisa self controlnya kenceng, gak ada yang langsung disiplin parah. Kita secara bertahap. Gue juga gitu. Gue awalnya juga nofap itu cuma seminggu, kemudian 2 minggu, balik lagi ke 3 hari, sehari, relapse 3 hari, kemudian sebulan, kemudian relapse lagi, kemudian 2 bulan, 3 bulan, lama-lama gue bisa sampai sekarang. Gue nggak tahu ini sudah day berapa, gue nggak ngitung lagi, tapi ini sudah bulan akhir Mei, kira-kira hampir 7 bulan. Gue 1 tahun di bulan November. Ya, jadi itulah pengalaman gue yang rasakan, benefitnya juga gue yang rasakan. Gue hanya bisa bercerita di sini. Mungkin segitu aja video dari gue. Gue harap kalian enjoy, dan terima kasih lagi kepada kalian yang sudah menonton video gue secara utuh. Itu balik lagi benefitnya ke kalian jadi termotivasi untuk melakukan yang namanya nofap. Mungkin segitu aja video dari gue. Kalau kalian yang ingin bertanya, boleh banget tulis di kolom komentar. Gue rencananya pengen buka Q&A. Ya, cuman menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di dalam bentuk video. Biasanya kan gue baca komen langsung bales, tulis. Sekarang gue mau coba Q&A dalam bentuk video. Kalau kalian ada yang tanya ya, kalau pertanyaan kalian gak sampai 10 ya mungkin gak jadi ya. Mungkin segitu aja video dari gue harap kalian enjoy, and I'll see you guys in the next video. Peace out guys.